Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham yang saya bahas dari segi laporan keuangan terakhir full year 2023 sampai dengan yang Januari 2024 ya. Karena kalau kita bicara mengenai saham perbankan, itu tiap bulan lagging artinya delay 2 bulanan, satu atau 2 bulan. Jadi bulan sekarang kan bulan Maret. Jadi kita bisa lihat laporan keuangan bulanan untuk bulan Januari ya. Kali ini saya akan bahas mengenai BRI atau Bank Rakyat Indonesia ya. Bagaimana kira-kira ke depannya? Untuk sekedar info mungkin yang belum tahu kalau BRI akan membagikan dividen uh, untuk tahun 2023 ya. Keuntungannya akan dibagikan itu per lembar sahamnya kurang lebih nilainya eh, kalau nggak salah ya, ini yang terakhir saya cek 235. Jadi kalau dihitung berdasarkan harga saham terakhir 6350 itu tanggal 8 Maret 2024, maka itu dividen yieldnya sekitar 3,7% ya. Jadi lumayan ya seperti itu. Nah, sebelumnya sudah saya bahas juga mengenai analisa saham mingguan untuk teknikalnya untuk BBRI. Nah, sekarang saya akan lihatkan untuk fundamentalnya seperti apa. Nah, untuk eh, sekedar presentasinya itu saya menggunakan materi dari websitenya ir-strip ya, bri.com. Jadi kita bisa mendapatkan financial update presentation untuk full year-nya 2023 di sana. Ini yang saya bahas kali ini ya. Jadi saya akan tampilkan untuk PowerPoint slide-nya eh, untuk BBRI ya. Nah, ini yang slide-nya yang saya sharekan, jadi Anda bisa download sendiri di websitenya. Nah, ini untuk full year 2023, jadi tahunan ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, kalau kita lihat negara itu mempunyai 53,19% ya. Nah, lainnya yang dipegang paling banyak adalah korporasi ya, atau institusi gitu ya. Dan juga ada beberapa lembaga bank, kemudian mutual funds itu kayak reksadana ya, MI ya seperti itu ya. Dan juga kalau kita lihat kepemilikan asing di sini sekitar 36,56%, dan kalau kita bandingkan 53,19% kan punyanya negara. Jadi tetap ya nggak diperjualbelikan. Eh, Kalau kita lihat memang porsinya asing lebih banyak ya daripada domestik ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini kenaikannya memang luar biasa banget dibandingkan dengan indeks harga saham komposite JCI itu Jakarta Composite Index ya IHSG ya. Itu kalau kita lihat performanya sejak dari IPO itu kalau kita bandingkan antara indeks IHSG dengan saham BBRI itu perbedaannya jauh banget ya. Kalau indeksnya itu naiknya 10,6 kali, sedangkan harga sahamnya BBRI itu naiknya 66,4 kali ya. Ini sejak tahun 2003, jadi sekitar 21 tahun yang lalu. Jadi memang saham BBRI ini sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini memang performanya bagus sekali. Jadi andai kata kalau misalnya Anda itu nyangkut di harga tertinggi ya, waktu Anda beli itu kalau Anda tunggu sekitar 1 tahun atau paling lama 2 tahun, Anda akan paling tidak Anda bisa jual break even point ya, harganya sama tapi Anda bisa mendapatkan dividennya kalau misalnya lewat pembagian dividennya. Jadi ini saham yang anti cut loss ya seperti itu ya. Kan ada orang yang tipenya yang nggak mau cut loss ya seperti itu ya, atau yang sayang banget untuk cut ya, ini BBRI salah satu saham yang super kuat dan defensif ya seperti itu ya. Dia sudah mengalami goncangan banyak sekali ya seperti itu ya. Jadi mulai dari 2008 kemudian 2013 aja akhir ya, kemudian 2018 COVID 2020 dia berhasil rebound dan juga higher high terus ya seperti itu ya. Memang dalam perjalanannya kalau kita lihat memang terjadi fluktuasi kadang-kadang, oh ada apa Pak Suntar kok tiba-tiba turun dalam ya seperti itu. Nah kalau turun dalam kita tinggal lihat aja laporan keuangan terakhir apakah masih bagus. Kalau dia masih bagus ya ada kemungkinan ya mungkin ada investor yang jual, pindah yang ke lainnya atau gimana, jadi kita kesempatan untuk buy seperti itu. Uh, Kemudian ini daftar konteksnya banyak. Nah, di sini kita biasanya kalau mengenai presentasi itu dia akan membahas mengenai kondisi makro dulu ya. Jadi pertumbuhan GDP kita itu masih lumayan bagus ya. Yang terakhir itu walaupun pada penurunan tapi dia masih 4,94% ya seperti itu ya. Uh, Sebelumnya waktu pada saat debat juga ada beberapa em, poin yang disampaikan oleh calon presiden juga dia akan
berusaha untuk membuat pertumbuhan GDP kita itu 7% ya. Tapi kalau saya bilang sih agak susah ya. Mungkin 4%, 4 sampai 5% oke lah, nggak terlalu jelek juga. Jadi nggak harus terlalu agresif sampai 7%. Nah, mengenai suku bunga Bank Indonesia yang katanya nanti diturunkan, apakah nanti BI rate diturunkan sehingga profitnya BBRI itu berkurang ya? Mungkin ada seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih dari tadi nanti kita lihat mengenai NIM-nya ya, net interest margin-nya itu masih terjaga dengan baik ya. Kalau salah tadi sekilas saya lihat 7%-an ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi masih cukup bagus. Terus kemudian mengenai MS MA Business Index itu MSMI lah ya bahasa Inggrisnya ya. Itu mengenai makro, mikro, small, medium enterprise ya. Business Indexnya itu masih di atas level 100 ya. Optimisnya luar biasa, masih oke lah indeks optimistiknya. Nah, ini data yang paling penting yang key highlights-nya yang pertama-tama yang disampaikan adalah berapa total yang kredit yang disalurkan ya, kemudian net interest margin selisih antara bunga tabungan atau bunga deposito yang diberikan ke nasabahnya dengan dia menyalurkan kreditnya ya, seperti itu KPR atau kredit usaha modal dan lain-lain itu di selisihnya berapa? Kalau kita lihat ini di atas 7% ya. Ya. Untuk 2023 itu 7,95% NIM-nya dibandingkan 2022 dia masih naik ya. Seperti itu ya. Tapi walaupun dibandingkan kuartal per kuartal memang dia ada penurunan sedikit. Tapi biasanya kalau kita bandingkan laporan keuangan itu year on year. Jadi kalau kuartal on kuartal itu nggak seberapa akurat sih kalau saya bilang ya. Saya lebih suka membandingkan year on year. Jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhannya untuk kreditnya, penyaluran kreditnya di sini dia tumbuhnya 2 digit. Jadi oke ya, bagus ya. Saya cek di sini NIM-nya jauh banget ya. Jadi dia di atas 6% dia bagus banget ya seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya non NPL ya, non performing loan-nya ya. Jadi ada kredit macetnya itu ini gross bukan net ya. Jadi masih belum dipotongkan yang faktor yang membuatnya net ya, seperti itu ya. Jadi gross itu dia kalau kita lihat 2023 dibandingkan dengan 2022 itu memang ada kenaikan, tapi kenaikannya itu kecil ya, cuma 0,3% ya. Dan kalau kita lihat kredit cost-nya ini, cost of kreditnya itu juga dibandingkan dengan 2022 memang ada penurunan sedikit ya. Jadi lumayan bagus. Nah, yang menarik di sini net profit-nya, jadi laba bersihnya itu dia naik ya, naiknya 17,5% ya di sini ya. Antara 2023 full year sama 2022. Jadi sejauh ini sih memang luar biasa banget. Nah, di sini yang paling bawah itu adalah PATMI. Kadang-kadang orang nggak lihat net profitnya. Ada analis yang lebih suka lihat PATMI-nya. Itu artinya profit after tax minority interest ya seperti itu ya. Jadi mereka nggak lihat laba bersihnya, dia lebih suka PATMI-nya. Tapi kalau kita lihat PATMI-nya juga kurang lebih sama ya, kenaikannya 17,5%. Jadi untuk BBRI ini memang kedepannya masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Nah, saya bilang sejauh ini karena kalau kita bicara mengenai perusahaan, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa saja dulunya bagus, sekarang bagus, tapi kedepannya jelek, mungkin saja. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek nggak ya. Nah, kalau kita lihat lain-lainnya ini memang banyak kayak data-data yang key strength-nya, tapi saya nggak seberapa bahas dengan detail ya, karena tadi yang tabel yang sebelumnya itu sudah lumayan cukup lengkap ya, seperti itu. Kalau menurut saya, kalau menganalisa secara sekilas. Kecuali kalau Anda memang benar-benar mau detail, ya ini silakan baca sendiri. Kemudian beberapa key point ini juga ditegaskan di sini, pertumbuhan kreditnya dia kalau kita lihat ini masih inline ya dengan guidance. Guidance itu artinya istilahnya benchmarknya ya, analis ya seperti itu ya. Jadi masih inline, kemudian NIM-nya dia di atas guidance-nya ya, jadi beat ya seperti itu. Credit cost-nya juga inline seperti itu ya. Kemudian NPL-nya juga inline, masih terjaga ya. Dia nggak terlalu tinggi banget ya. Di bawah 3% masih lumayan bagus ya seperti itu ya. Nah, ini sih kalau saya bilang sih laporan keuangan seperti ini nih super banget ya seperti itu ya. Jadi masih ada peluang bagusnya ke depannya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Nah, kalau yang lainnya ini mungkin lebih detailnya equity-nya ya. Kalau saya lihat dari balance sheet ya, neraca keuangan itu saya lihatnya dari eh, asetnya, ada menambah nggak asetnya. Terus kemudian yang paling penting adalah ekuitasnya ya. Jadi ekuitas itu aset dikurangi liabilities atau utang-utangnya liabilities ya. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekuitasnya lumayan ya, 4,3% ya. Jadi bank sebesar BBRI itu memang nggak bisa
dua digit ya, mungkin dibandingkan dengan emiten lainnya karena dia ukurannya sudah besar banget ya, seperti itu ya. Jadi kalau pertumbuhan equity 4,3% per tahun year on year itu masih cukup menarik ya, cukup bagus ya seperti itu ya. Eh, Kemudian berikutnya ini rincian untuk penyaluran kredit ya. Jadi mikro, consumer, small, medium, corporate, dan total ya. Dan totalnya berapa? Jadi ini rata-rata dia ada kenaikan ya seperti itu ya. Lumayan bagus. Kemudian deposit growth-nya ini yang paling penting juga. Jadi jumlah simpanan nasabahnya ya seperti itu ya. Jadi dia masih tumbuh. Kalau banknya itu jumlah simpanan nasabahnya makin lama makin berkurang ya, nanti kekurangan likuiditas ya seperti itu. Dikhawatirkan seperti itu. Tapi ya nggak pasti ya seperti itu ya. Kalau dia kasnya kuat ya nggak masalah ya. Tapi ini pertumbuhan depositnya bagus. Kemudian komposisinya masih didominasi low cost. Jadi kalau kita bicara mengenai keuntungan bank itu selisih antara bunga kredit dengan bunga tabungan atau deposito yang bank bayarkan ke nasabah ya seperti itu ya. Jadi ini untuk dana murahnya dia masih banyak banget ya, 60% ya. 60% ke atas itu bagus banget ya seperti itu ya. Jadi eh, itu akan mempengaruhi laba bersihnya. Jadi semakin banyak low cost depositnya, jadi dia itu NIM-nya dia masih terjaga bisa di atas 7% ya, karena kebanyakan dapat dana murah lah istilahnya seperti itu. Nah, lain-lainnya sih ini hanya sekedar data tambahan aja, saya nggak terlalu bahas di detail ya. Ini income statement, laporan rugi labanya, ini pendapatan bunganya di sini ya. Kalau kita lihat ada kenaikan 28% ya year on year ya, luar biasa ya. Kalau kita lihat sampai ke bawah itu net profitnya dia kita lihat di sini kenaikannya 34% ya seperti itu ya. Jadi PATMI-nya kalau kita hitung-hitung di sini ada kenaikan kalau di total-total full year ya. Ini kan kuartalnya 2023 ya. Kalau full year-nya kita lihat sebelah kanan ini ya. Coba, maaf ya. Tadi yang 4Q23 itu artinya kuartal 23, kuartal keempat tahun 2023. Kalau full year-nya lihat sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini interest income-nya dia naik 17,9%, kemudian PATMI-nya juga naik, laba bersihnya kurang lebih sama ya dengan PATMI-nya ya, seperti itu. Jadi, semuanya bagus sih ini ya, pertumbuhannya 2 digit semua. Jadi masih cukup menarik. Konsolidasi dan bank ini perbandingannya nggak terlalu penting banget, tapi kalau mau baca silakan ya. Eh, Operating expense, kalau kita lihat ya memang di sini nggak ada yang signifikan ya seperti itu ya. Kalau kita lihat sih ya ada kenaikan tapi oke lah ya, seperti itu ya. Yang penting total cost of kreditnya dia nggak terlalu naik tinggi ya. Tadi ada penurunan malah ya. Tadi dia malah membantu untuk postur labanya seperti itu ya. Nah ini hanya struktur anak-anak perusahaan aja atau konsolidasinya lain-lainnya Pegadaian, PNM, BRI Life ya seperti itu ya, BNI Finance dan seterusnya, insurance ini banyak-banyak banyak banget gitu ya. Jadi ini masih cukup sehat ya, cukup kuat ya. Aset-asetnya juga masih terjaga dengan baik. Jadi nggak ada yang dilepas atau yang dijual gitu ya seperti itu. Eh, Loan quality kalau kita lihat dari per tabel ini kalau kita lihat sih masih cukup bagus ya seperti itu ya. Dari micro, consumer, small, medium dan corporate ya seperti itu ya. Jadi NPL-nya di sini non performing loan atau kredit macetnya itu masih terjaga. Eh, ini kalau kita lihat di sini memang kebanyakan kredit BRI itu makro ya, mikro ya, usaha kecil ya. Jadi masih oke lah walaupun ada peningkatan tapi masih terjaga dengan baik ya. Jadi secara total-total sih itu masih em, secara NPL-nya bank ya total ya itu 3,12 memang ada kenaikan tapi masih cukup ya istilahnya tertolerasi dengan baik ya Mas, seperti itu ya. Lain-lainnya sih ini cuma segmen-segmennya aja. Ini NPL coverage ya. Jadi ini data tambahan aja nggak terlalu penting banget sih. Tadi karena sudah disimpulkan di atas ya mengenai tabel NPL-nya tadi. Ya mengenai COVID, oh ya, waktu COVID itu kan banyak kredit yang tiba-tiba macetnya. Ini sudah mulai restrukturisasinya sudah lumayan bagus ya untuk yang sebelumnya macet-macet itu ya. Jadi write off-nya ada sih beberapa yang write off, tapi masih cukup terjaga dengan baik lah kalau saya lihat dari perbandingannya ini ya. Seperti itu ya. Nah, untuk ultra mikro dan mikro bisnis yang paling kecil-kecil ini juga eh, ini hanya statistik aja sih, nggak seberapa penting banget karena sudah disimpulkan di atas ya secara garis besarnya. Kurang lebih ini Anda bisa baca sendiri lah, ya, gitu ya. Jadi
lain-lainnya ini digital insentif juga nggak seberapa terlalu menarik juga sih. Ya cuma kalau pengen tahu aja ya seperti itu. Ini banyak banget sih. Kalau Anda mau baca satu persatu ini sampai ini berapa halaman ya ini kalau kita lihat ini wah bentar. Ini sampai 84 halaman semuanya totalnya ya. Kalau mau baca satu persatu ya untuk downloadnya Anda bisa download langsung. Nah, yang perlu saya garis bawah ini untuk laporan keuangan yang nah pada saat saya bahas ini kan tanggal 11 Maret 2024 ya. Hari Raya Nyepi hari ini ya. Jadi yang merayakan Hari Raya Nyepi selamat menunaikan ibadahnya ya hari rayanya. Eh, kemudian kalau kita bandingkan Januari 2024 akhir. Karena kalau untuk saham perbankan itu kita bisa lihat laporan keuangan bulanan. Jadi nggak harus kuartal setiap 3 bulan, setiap 3 bulan ya, kuartalan keluar gitu. Itu nggak harus karena kalau saham perbankan itu kita bisa download di websitenya laporan keuangan bulanan. Tapi lagging 2 bulanan biasanya seperti itu. Jadi untuk Maret Anda sudah bisa dapatkan Januari. Ada yang sudah Februari sudah dikeluarkan, tapi kebanyakan ya belum karena ini kan masih belum lewat dari pertengahan bulan Maret ya. Jadi mungkin masih Januari semua banyakannya. Nah, kalau kita lihat di sini eh, semuanya sih masih cukup bagus dan cukup menarik ya. Nah, kalau 2024 ini dia ada kenaikan untuk em, sebentar, ini ada kenaikan untuk penyaluran kreditnya ya. Jadi ini kalau kita lihat, sebentar saya coba pause dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, sebentar. Pendapatan bunganya untuk akhir Januari 2024 ya, itu dalam jutaan rupiah itu masih sekitar 13,8 triliun ya 2024 akhir Januari. Kemudian dibandingkan dengan 2023 itu 2023 Januari akhir itu 12 triliunan ya seperti itu ya. Jadi kalau net income net interest income-nya itu juga mengalami kenaikan ya 9,166 triliun, ini 9,657 triliun. Dan kalau turun ke bawah mengenai laba laba bersihnya itu kalau kita perhatikan kita ambil yang ini aja ya, yang dari operating aja sampai dengan profit current period ya. Itu 4,8 triliun di akhir Januari kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu 4,353. Jadi masih ada kenaikan ya seperti itu ya. Jadi performanya sejauh ini sih sampai akhir Januari 2024 itu masih cukup bagus ya. Ya seperti itu ya. Jadi itu yang tadi saya bahas mengenai fundamentalnya. Kemudian secara teknikalnya sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga. Ini memang kelihatannya sudah terlalu tinggi gitu ya kenaikannya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai trennya untuk saham sebentar saya share dulu catnya ya. Ini untuk saham BBRI ya. Ini masih cukup menarik naik ke atas ya. Jadi masih bisa naik lagi. Target price-nya sekitar 6750 yang terakhir ya terdekatnya. Tapi kalau kita lihat tarik mundur ke belakang ya, saya coba gambarkan dengan Fibonacci extension ya. Jadi dari yang terakhir titik di sini saya akan coba gambarkan dari sini aja ya. Dari yang bawah 2021 sampai sini ini secara jangka panjangnya kalau kita lihat ini targetnya masih bisa ke 8.470-an ya, jadi sekitar 8.500-an untuk Fibonacci extension 161,8%. Kemudian kalau 261,8% itu masih bisa sekitar 10.700 ya untuk BBRI ya. Tentu saja itu untuk jangka panjang ya, jadi bukan 1 minggu atau 1 bulan, 2 bulan enggak. Ya kalau dikasih langsung sih ya lumayan, tapi kalau kita lihat dari perkembangannya ini memang butuh waktu ya seperti itu. Dan saat terbaik untuk beli saham BBRI ya, kalau misalnya merasa ketinggian itu Anda bisa menggunakan acuan dari MA 200-nya ya. Jadi kalau dia misalnya turun di banyak MA 200-nya, kemudian dia berhasil rebound, mantul ke atas, itulah saat yang terbaik yang untuk invest di harga yang lumayan murah ya, seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas MA 200-nya, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi setiap tahun itu dikasih kok ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan kalau di awal sampai awal-awal kan kita sampai Maret kan kelihatannya tinggi banget Pak Sunar ya. Nah, buktinya kalau kita sabar menunggu itu di setelah Mei itu
biasanya bulan Juni Juli ya kalau dia mulai turun itu, kalau dia turun di banyak MA 200-nya kemudian dia berhasil naik lagi ke atasnya, itu saat terbaik untuk koleksi ya. Jadi memang setelah naik bukan berarti dia langsung lancar naik terbang gitu enggak, ternyata masih fluktuasi, tapi fluktuasinya ini juga masih lumayan lah, turunnya juga nggak terlalu dalam sampai low lagi kan enggak. Jadi dia ini masih mengarah ke atas sih MA 200-nya. Ya, jadi kalau misalnya ketinggalan jauh, jangan putus asa, kita tunggu aja di MA 200-nya. Kalau dia dipotong dari atas ke bawah, memotong lagi rebound ke atas ya kita berusaha beli ya. Jadi pada dasarnya kalau kita itu investasi di saham ya, kalau kita sabar menunggu itu selalu dikasih kesempatan ya. Ini 2022 di sini kurang lebih ya, ini ya juga ada dia memotong ke bawah kemudian rebound lagi. 2023 juga ada. Kemudian kalau kita lihat di akhir November 2023 waktu itu kan saham perbankan juga turun-turun. Saya juga instruksikan kalau yang mau koleksi sampai dengan awal tahun depan kan bagus ya. Jadi ini profitnya lumayan banget ya seperti itu ya. Jadi selalu dikasih kesempatan walaupun ini 2024 ya, kalau kita lihat ya, coba saya hapus ya 2024 yang awal-awal ini dia dikasih juga, kalau kita perhatikan ini mendekati dengan MA 200-nya di sini ya. Waktu koreksi akhir Januari ya seperti itu ya. Jadi kesempatan turun baik waktu itu juga saya buat analisa saham perbankan ya BBRI ya. Jadi kalau yang rutin ngikutin YouTube video saya maka harusnya sudah buy ya. Ini area buy mungkin sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi kalau Anda perpanjang kan ini 5575 ada rebound ada buy atau mengikuti MA20-nya. Ketika dia memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas, disitulah kesempatan kita untuk buy. Selama dia MA200 masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA200, ya jangka menengahnya atau jangka panjangnya masih cukup bagus. Itu untuk saham BBRI ya. Seperti itu. Nah, apakah mungkin Pak Sunar bisa sampai 10.000 atau targetnya yang tadi saya gambarkan untuk Fibonacci extensionnya 10.700 ya, Fibonacci extension 261,8%, ya mungkin aja ya. Jadi selama marketnya masih bagus, laporan keuangannya bagus, maka tidak menutup kemungkinan ini masih bisa naik lagi 10.700 ya. Kalau dibilang mungkin saham Big Bank itu lemot, tapi kalau kita lihat eh, 5 tahun terakhir itu BBRI keuntungannya capital gain-nya sudah 100%-an ya seperti itu ya. Jadi lumayan kalau dibagi dibagi 5 kan berarti sekitar 20%-an kan. Kalau Baker 5 tahun ya naik 100% sekitar 20% per tahun. Nah, untuk kalau kita lihat tadi di laporan keuangan NIM-nya BBRI itu kan dia sekitar 7% ya, atau pernah 8% juga, 7,95 gitu, 7,9 lebih gitu ya. Ya kan nggak sampai 2 digit kan net interest margin-nya. Nah, itu kalau kita bicara mengenai beli sahamnya, kalau dikatakan lemot, wong di rata-rata 5 tahun dia capital gain-nya 100%, berarti per tahunnya kan 20%. Ya lumayan, jauh lebih tinggi daripada kalau kita taruh di ori atau deposito ya, jauh banget ya. Jadi return-nya lumayan. Belum lagi dikasih dividennya. Ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang BBRI itu masih cukup bagus dan super bagus banget ya. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.